Bab 1664. Pengkhianat keluarga Y. Di antara mereka berdua tidak mungkin akan berbicara demikian. Aku tidak tahu, tetapi boleh dicoba. Mata Erikin melirik dingin. Bagaimanapun, setelah bertemu dengan Ye Zun hari ini, ada rasa aneh. Jika raga kakak besar benar-benar direbut oleh orang lain, maka sikap orang lain di keluarga-keluarga Ye pasti juga mengetahuinya. Jika Ye Zun benar-benar mengalami kesulitan, dirinya pasti akan membuat keributan besar di keluarga Ye. Namun, saat ini, Erikin tidak ingin melakukan apapun. Semuanya hanya tebakan sementara. Masih ada banyak kesempatan untuk bersama dengan Ye Zun, jadi mudah untuk memeriksanya. Dalam keraguan, Erikin merasa bahwa masalah Ye Zun tidak semudah ini. Ketika tiba di kediaman Ye Zun, hari sudah larut. Ye Zun mengatur agar para pelayannya menyiapkan makan malam. Kultivasi mereka sudah mencapai tingkat tinggi, sudah mencapai tahap ini dia, hanya saja karena dari kecil sudah terbiasa satu hari makan 3 kali, kadangkala mereka masih bersedia untuk mencicipi masakan lezat. Terutama ketika saudara-saudara bertemu kembali setelah sekian lama, tentu saja harus mengadakan perjamuan. Makanan lezat ini yang disiapkan oleh pelayan Ye Zun, semuanya adalah makanan lezat yang dibuat dari beberapa iblis monster khusus atau rumput ajaib khusus di wilayah utara. Ditemani dengan arak spiritual, rasanya sangatlah cocok. Tidak tahu apakah sengaja tidak menggunakan Reiki untuk mengurangi kadar alkoholnya, Erikin benar-benar mabuk dalam waktu singkat, seakan-akan minum terlalu banyak. Kakak, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku ingin memberitahumu banyak hal. Aku ingat kamu menemaniku melawan asosiasi Budo di kota B. Kalau bukan karena senjata ajaibmu, aku pasti benar-benar mati. Hal itu tak terlupakan sampai sekarang. Erikin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ye Zun mendengar kata-kata itu dan tersenyum tanpa berkata-kata. Patung es itu dibawa oleh Vinolasu, apanya yang sulit dilupakan? Itu pedang terbang yang kamu pinjam dariku, dan sampai sekarang belum mengembalikannya. Sungguh, aku minta maaf, aku mabuk, aku menghukum diriku sendiri karena dengan minum. Erikin tersenyum, memegang bahu Ye Zun, dan minum lagi. Jangan minum lagi. Ye Zun mengerutkan kening, mencoba menghalangi Erikin, tetapi Erikin sangat kuat, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Yang tidak disadari oleh Ye Zun adalah ketika Erikin dengan antusias menarik Ye Zun, sentuhan Reiki yang tidak kelihatan mata menyelip dan mengitari badan Ye Zun, kemudian kembali ke telapak tangan Erikin. Kondisi tubuh sangat sehat meskipun terdapat sedikit luka, tetapi bukanlah luka serius, raga tidak direbut orang lain. Tatapan mata Erikin sedikit mabuk. Jika bukan raga Ye Zun direbut, hanya akan ada satu kemungkinan lain. Setelah meminum 1 gelas ini, Erikin menunjuk Gong Yao dan berkata, Gong Yao, jangan biarkan mereka hanya menonton. Berikan juga 2 teman seiman ini segelas arak spiritual. Arak spiritual ini enak dan rasa juga nikmat. Gong Yao mengangguk dan berkata iya, mengambil gelas arak dan berjalan mendekat. Kedua pria itu menggelengkan kepala dan menolak, sementara Erikin mengangkat alisnya, menepuk meja dan berkata, aku adalah letnan dari keluarga Ye kalian, tidakkah kamu memberi aku sedikit muka untuk meminum secangkir arak ini? Salah satu dari mereka matanya sekilas terlihat marah, sementara yang lain dengan cepat menepuknya, dan tersenyum, kami berterima kasih banyak kepada Tuan Qin. Dengan mengatakan itu, keduanya mengambil gelas arak dan bersiap untuk meminumnya. Tapi pada saat ini, Gong Yao pun mengayunkan pedang suci berwarna hitam dan energi pedang bersinar bagai cahaya bulan. Energi pedang yang tajam pun menyapu. Kedua pria itu tidak bereaksi, dan lengan mereka putus, gelas arak juga terjatuh ke tanah. Ketika keduanya baru saja ingin berteriak,
Eric Kin segera mengeluarkan 2 reiki, dan suara teriakan kedua pria kerohanian ini disegel. Mereka berdua tidak bisa berteriak kesakitan, dan berguling-guling di tanah, darah seketika mengalir keluar. Adegan di hadapannya terjadi dalam sekejap, membuat Ye Zun tercengang. Eric Kin, apa yang kamu lakukan? Ye Zun sangat marah dan melompat dari kursinya. Dia baru saja berpikir bahwa Eric Kin mabuk, tetapi dalam sekejap mata, lengan kedua pengawalnya dipotong. Aku ingin bertanya padamu, apa yang kamu lakukan? Eric Kin menatap Ye Zun dengan ekspresi tidak senang. Kamu anggap apa hubungan kita? Kamu disandera, kenapa tidak memberitahuku secara langsung? Kamu sudah mengetahui segalanya. Ye Zun tercengang. Sejak petugas mengatakan bahwa dia tidak mengenal kamu, aku sudah merasa aneh, semakin ke belakang semuanya menjadi lebih aneh. Eric Kin mengerutkan kening dan berkata, kamu adalah seorang penerus tahta, perlukah meminta izin ketika ingin pergi keluar? Dan siapa yang melukai badanmu, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tetapi jika kamu menyakiti kedua orang ini, orang di sana pasti akan segera tahu. Ye Zun tersenyum pahit, dia mengaruk kepalanya dan berkata, ini akan merepotkan. Masalah ini kamu tidak akan bisa membantuku, cepatlah pergi. Ye Zun memegang Eric Kin. Jika kamu tidak menjelaskannya, bagaimana aku bisa pergi? Eric Kin mengerutkan kening. Ye Zun, kamu ini dulunya adalah orang yang adil, kenapa kali ini begitu ragu? Melihat ekspresi bingung Ye Zun, Eric Kin semakin marah. Eric Kin, kamu tidak mengerti, aku bukan berurusan dengan seseorang, tetapi seluruh keluarga Ye. Melihat wajah Eric Kin tegas dan menolak pergi tanpa penjelasan yang jelas, Ye Zun tersenyum pahit. Paman kedua bersama dengan penatua keempat dan penatua keenam memberontak, memenjarakan kakek dan menangkap seluruh anggota keluarga kami. Dia dulu bertanggung jawab menggantikan kakek untuk mengatur kultivator keluarga Ye, dan sekarang sebagian besar kultivator fase transendensi keluarga Ye telah berpihak kepadanya, dan seluruh keluarga Ye dalam keadaan bahaya. Eric Kin, aku tahu kamu ingin membantuku, tetapi ada puluhan kultivator fase transendensi di kediaman leluhur kota Ye, kamu dan aku hanya dalam fase distraksi, bagaimana cara untuk menghadapinya? Aku sengaja ingin membawamu keluar sebelumnya, sengaja membiarkanmu pergi besok, untuk menyelamatkan hidupmu, kamu adalah saudara terbaikku, aku tidak bisa melihatmu terlibat dalam bahaya. Awalnya penatua keempat sudah setuju, tetapi sekarang kamu sudah tahu segalanya. Untungnya aku tahu letak formasi lemah di rumah leluhur, aku akan membawa kamu keluar. Ye Zun naik untuk meraih Eric Kin dan hendak membawanya pergi. Bagaimana denganmu? Kata Eric Kin. Aku tidak bisa pergi. Penatua keempat mengancam nyawa puluhan orang dari keluarga Ye di kediaman leluhur. Jika aku melarikan diri, orang-orang ini akan mati. Ye Zun sedikit cemas ketika dia mengatakan ini. Aku sudah mengatakan semua yang harus dikatakan, kamu cepatlah pergi, aku adalah salah satu penerus tahta, paman tidak bisa membunuhku karena suatu alasan. Tapi jika mereka membunuhmu, mereka pasti tidak memiliki belas kasihan. Sementara mereka masih belum mengetahui, jika menunggu sampai mereka mengetahui situasinya, mereka pasti akan segera membunuhmu. Kamu bilang mereka berjanji untuk melepaskanku. Eric Kin tidak bergerak, tetapi mengerutkan kening dan menatap Ye Zun. Tentu saja, ini yang dijanjikan paman keempat, jadi jangan termenung. Kalau sampai mereka mengetahui masalah ini, kamu tidak akan bisa pergi lagi, kata Ye Zun cemas. Eric Kin, aku tahu bahwa kepribadianmu sangat benci dengan orang jahat, tetapi kamu dan aku sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Melawan mereka hanya mengantar nyawa saja. Dia tidak takut akan kematiannya sendiri,
Tetapi dia tidak ingin menyakiti Erikin. Itu benar, kamu berani memotong lengan kami, kalian semua pasti akan mati. Kedua pelayan yang lengannya sudah putus, meskipun disegel sehingga tidak bisa berteriak, mereka masih bisa memarahi mereka dengan suara kecil dengan menahan rasa kesakitan. Dan Yezun, jika kamu berani berkolusi dengan orang luar, Penatua keempat tidak akan membiarkanmu pergi. Kalian berdua akan hancur berkeping-keping. Diam. Mata Erikin dingin, dia menamparkan mereka masing-masing di wajah, membuat gigi mereka copot semua, mulut mereka penuh dengan darah, dan mereka tidak bisa lagi berbicara. Bersambung.